Tes tes. Assalamualaikum, Mas Zali. Apakah sudah selesai sarapan? Dah, aman. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarrati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga bisa berkumpul dalam acara kali ini. Tak lupa, salat serta salam selalu tercerahkan pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama izinkan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Visena dari Bakti Nusa 10 Surabaya. Insya Allah hari ini akan menjadi MC dan moderator untuk acara kali ini ya. Oke, sebelum lebih lanjut ke acara inti, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Saudara Yogi. Kepada Yogi dipersilahkan. Ya, izin Mas, udah bisa dengar suara saya Mas? Sudah, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurur rahim. Allahu ghafurun halim. للذين يعدون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas pembacaannya. Kemudian sambutan oleh saya sendiri selaku eh, Ketua Pengurus Forum Alumni Bakti Nusa untuk periode 2022-2024. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman alumni Bakti Nusa yang telah berkenan dalam mengikuti kegiatan
salah satu dari kegiatan Forum Alumni Bakti Nusa. Eh, Setapak series ini kepanjangan, teman-teman. Setapak itu setiap perjuangan ada kemudahan. Filosofi yang diambil seperti ya setapak langkah, langkah kaki yang merepresentasikan langkah-langkah atau perjuangan dari teman-teman dalam meniti kehidupan. Nah, dalam konteks ini kita kami dari pengurus forum alumni itu menyimbolkan perjuangannya itu dalam khususnya karir ya, karir maupun studi. Jadi bagaimana harapannya program ini dapat membantu teman-teman Bakti Nusa khususnya mungkin ya dari yang konteksnya muda meskipun yang tua juga tidak menutup untuk belajar lebih bagaimana untuk apply beasiswa, lolos beasiswa, merintis bisnis atau misalnya wawancara pekerjaan dan sebagainya. Nah, Setapak ini sudah dua kali benar dilaksanakan di tahun lalu. Yang pertama untuk LPDP, di situ ada Mbak Murti maupun Mas Alfat sebagai pemateri. Kemudian di bulan Juli, ya di bulan Juli itu daftar CPNS, ada Mbak Alia sama Mas Eka kalau nggak salah ya, Mas Eka. Nah, ya mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi dan melihat ya dari misal CPNS itu ada 3 kali ya, mulai dari 2024 karena muncul peraturan baru. Jadi kemungkinan bisa jadi ada lagi LPDP mungkin buat yang batch eh, batch 2 ya, yang reguler karena batch 1 lagi mau buka harusnya. Tapi memang belum masuk plan kami. Nah, kedepannya mungkin saran-saran lebih lanjut terkait program-program tidak hanya terbatas pada setapak bisa disampaikan. Harapannya eh, aktivitas alumni ini tidak berakar pada pengurus atau wadahnya, melainkan memang bisa lebih organik. Jadi memang dari tiap-tiap individu, tiap-tiap teman-teman alumni itu bisa ya mengadakan saja aktivitas karena inti dari wadah alumni ini sebenarnya untuk memudahkan sehingga kalau misalnya ada kegiatan itu bisa lebih terorganisir dan sebagainya. Namun inti dari pergerakannya bukan dari pengurus melainkan ke semua alumni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya mengucapkan permohonan maaf karena memang karena terakhir aktivitas pengurus Paba itu buat alumni itu kan kembang gula ya, kumpul astagfirullah, kumpul bersama alumni Bakti Nusa ngobrol guyup dan langgeng itu yang sama Guru Agung itu di bulan Oktober, jadi agak lama, jadi breaknya agak lama, kemudian juga persiapan hari ini sebenarnya relatif sangat kurang. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat berdiskusi dan semangat menuntut ilmu kita semua. Kedepannya kami akan memperbaiki apa-apa yang kurang dari teknis pelaksanaan. Mungkin itu saja sambutan saya dari selaku selaku pengurus Forum Alumni Bakti Nusa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sambutannya. Eh, Tanpa memperpanjang kembali, dipersilahkan pada Mas Ghazali, Mas Zali. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Oh, gitu. Jadi sebelum baca CV mungkin
Saya bercerita sedikit. Awal mula saya bukan kenal sih, tahu Mas Zali ini karena iseng-iseng. Jadi di tahun 2022 itu kan ada ini ya, pengumpulan data alumni. Terus karena kok sulit ngubungin karena nomor WhatsApp-nya ada alumni yang berganti, akhirnya saya follow IG Mas Mbak alumni. Salah satunya Mas Zali dan saya tertarik melihat story-nya, khususnya yang di bulan Oktober 2022. Nah, itu nanti berkaitan dengan mungkin perjuangan Mas Zali ya di materi terkait UMKM ini. Oke, nama Ghazali Imam Negoro, tempat tanggal lahir Bogor, Kota Bogor, 27 Februari 97. Cita-cita entrepreneur dan wali kota Bogor. Oke, latar belakang pendidikan ada di Bogor semua dari SD sampai berkuliah. Pengalaman organisasi pernah di BEM TPB di 2014-2015, kemudian di BEM Fakultas di 2016, dan BEM KMBPB di 2017 sebagai Dirjen Perkotaan Kementerian Kebijakan Daerah. Oke, kemudian prestasi nasional ada juara 2 Lomba Karya Tulis Pertanian di 2011, pernah juga juara 3 kompetisi debat ekonomi syariah 2016 dan Best Team Indonesia Management Students Competition di Universitas Hasanuddin tahun 2017. Nah, background-nya pun sudah terlihat semenjak kuliah, jadi ada beberapa prestasi kewirausahaan. Di tahun 2017 menjadi penerima hibah program wirausaha muda pemula dari Kementerian Pemuda Olahraga. Kemudian dari PB penerima hibah program mahasiswa wirausaha, Komeristek Dikti di 2018, finalis dan penerima hibah kompetisi bisnis mahasiswa. Jadi memang sudah sering ya berkaitan dengan wirausaha selama berkuliah. Eh, Menjadi alumni Bakti Nusa angkatan 7 dari Bogor, tergabung juga di Forum Indonesia Muda, dan pendiri dari Banana Pirates, Saya Berubah, Red for You. Nah, saat ini yang saya ketahui itu salah satu UMKM yang dijalankan itu bisnis Shiny Sus. Jadi apa apa sih bahasanya, jasa pembersihan sepatu ya. Dan ada beberapa usaha yang lain kayaknya. Cuma saya kurang yakin. Untuk lebih pasti dan lebih lanjutnya dipersilahkan pada Mas Ghazali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dibilangnya dipanggilnya apa? Iya, Afik Mas. Afik. Ya, Oke. Alumni mana? BS10 Surabaya, ITS. PS. Oh ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, teman-teman semua. Perkenalkan, nama Zali. Lahir, besar, tinggal, menempuh pendidikan dan berkarya di Bogor. Saat ini aktivitasnya seorang wirausaha ya. Seorang wirausaha dari SMA. Sudah senang wirausaha. Jadi konsisten sampai detik ini masih jadi wirausaha. Nah, ada aktivitas lainnya memang ada, sepertinya komunitas ya. Saya pendiri komunitas namanya Banana Pirates, yang sekarang juga sudah menjadi yayasan. Nama yayasannya itu Yayasan Jelajah Sosial Indonesia. Gitu. Jadi paralel ya, sebagai komunitas dan sebagai yayasan juga. Gitu. Nah, usahanya sekarang ada dua, tapi dalam satu naungan PT ya. Nama PT-nya Kilau Baru Indonesia. Nama usahanya ada dua, sorry, ada empat. Yang pertama usahanya itu Konveksiana.id, yang mana sudah dirintis sejak 2014 atau sejak semester satu kuliah. Ini mungkin ngeflash ya, nggak tahu nih kenapa. Nggak boleh ya. Ya, Sejak lanjut Mas. 2014,
sejak 2014 itu sudah dirintis. Terus habis itu awalnya namanya GZS Indonesia, GIS Indonesia, habis itu jadi Confectioner.id. Itu dirintis berempat. Sekarang tinggal sendiri, teman-teman. Masih lanjut terus usahanya. Baru kemarin malam dapat order lagi. Jadi masih lanjut untuk konveksinya. Terus untuk usaha yang lain sebenarnya ada satu naungan yaitu Shiny Corporation ya, yang di bawahnya ada satu Shiny Helmet, jasa cuci helm. Yang kedua Shiny Shoes, itu jasa cuci sepatu dan tas. Lebih lengkap sih, nggak cuma cuci sepatu dan tas aja, tapi juga dompet, terus juga apa namanya topi dan lain-lain. Terus abis itu ada Shiny and Clean. Nah, Shiny and Clean ini produknya. Jadi kita menjual produk yang kita bikin juga. Kayak misalkan em, semprotannya ya, parfum sepatunya Shoe Perfume. Terus yang kedua sedang develop itu apa namanya cleanernya. Nah, kalau dicuci sepatu itu bilangnya bukan sabun tapi cleaner ya. Cleaner. Nah, kita sedang develop cleaner natural. Jadi diusahakan 90 bahkan sampai 95% itu natural, bahan alami seperti itu. Nah, em, saat ini juga memang ceritanya kemarin tuh waktu 2020 itu kenapa bisa bikin cuci sepatu? Banyak yang bertanya jauh banget dari konveksi ke cuci sepatu. Nah, perjalanannya adalah awalnya kan ketika kita itu COVID ya, semua juga mungkin merasakan pasti COVID dan segala macamnya dan life changing momennya gitu ya, hal-hal yang tidak terduganya. Pertama, awalnya biasa-biasa aja karena cadangan kas kita juga cukup banyak ya. Jadi ibaratnya nggak ada penghasilan, kita bisa tetap menggaji diri kita dan juga tim itu selama berbulan-bulan ke depan gitu. Tapi sampai di satu momen kita berani mengambil resiko, ada order dari sebuah perusahaan terpercaya itu cukup besar, cukup besar, besar bang, ya cukup besar lah, hampir ratusan gitu ya. Itu tanpa DP gitu. Kita percaya aja karena sudah disurat-surat dan segala macamnya. Nah, ternyata di satu titik itu eh, ada kesalahan dari si pihak si ininya, si pemberi apa namanya kerjanya gitu, si perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut ngasih subkon, ngasih ke kontraktor, nah kontraktor ngasih ke subkon, nah kita subkonnya lah istilahnya gitu. Nah, si perusahaan tersebut tiba-tiba beralasan bahwa mereka tidak bisa memberikan eh, mengambil semuanya gitu, mengambil semuanya. Jadi polok kalau nggak salah sekitar 2.500 pieces. Ini mati nanti saya perbaiki ya. Kenapa nih nggak tahu juga. Habis itu setelah mengambil 2.500 pieces, ternyata kita cuma diambil kalau nggak salah sekitar 500 pieces aja. Artinya 2.000 itu uang yang sudah kita masukkan jadi barang itu mentok gitu. Menjadi pakaian tidak terpakai yang harus kita simpan di gudang. Nah, si perusahaan tersebut, si kontraktornya berusaha terus tuh untuk untuk nyuruh si perusahaan yang buat order itu untuk ngambil terus nih. Jangan sampai 2.000 ini nggak kepake kan, kasihan kitanya. Akhirnya dia ngambil lagi lah, kurang, kurang lebih 600 sampai 700. Nah, 600 700 ini itu dikorupsi sama pihak tidak bertanggung jawab dari si kontraktornya. Jadi kontraktornya nggak salah, mereka baik. Tapi ada PJ-nya yang melakukan korup. Jadi kurang lebih nilainya sekian puluh juta itu dikorup. Nah, sisanya itu masih numpuk tuh di gudang sampai akhirnya mungkin 2022 kalau nggak salah diambil. Jadi bayangkan kita yang di awal butuh cash flow cepat, butuh cash flow, ya udah nggak apa-apa, nggak pakai DP, yang penting nanti langsung dibayar gitu. Taunya malah hancur lah cash flow-nya. Udah pendapatannya sedikit, cash flow-nya juga hancur seperti itu. Jadi sangat sangat terdampak lah di bisnis. Saya izinin dulu bentar. Baik, sepertinya sedang memperbaiki koneksi.
Kita tunggu sebentar. Oke, kembali lagi. Silakan, Mas Zali. Ya, ini aja deh. Nah, oke, jadi eh, apa namanya, si usaha kami ini hancur, teman-teman semuanya juga pada keluar, apa namanya, pada keluar bisnisnya, keluar dari bisnis kami, dan akhirnya kehidupan itu inilah memusingkan lah. Memusingkannya kenapa? Karena di satu sisi saya mau menikah waktu itu, tapi di sisi lain usaha yang selama ini dibangun terus-menerus malah drop karena pertama COVID, tapi itu COVID belum seberapa. Habis itu kita kena tipu, akhirnya cash flow-nya berantakan dan segala macamnya. Akhirnya teman-teman keluar dan bubar, bisnisnya enggak, masih tetap saya yang jalan sendiri. Akhirnya saya minjem cukup besar waktu itu, dan saya harus berusaha mengembalikan itu. Kenapa saya harus minjem? Karena ada sebagian ongkos produksi itu tidak bisa terbayarkan gitu. Jadi harus minjem dari orang, dari teman-teman saya minjem, ada yang minjem 10 juta, ada yang minjem sekian puluh juta dan segala macam. Akhirnya tekanan itu di saya ditinggal sendiri di bisnis, tapi saya harus mengembalikan hampir 100 juta sendiri gitu. Sementara si bisnisnya ini lagi drop karena COVID juga. Nah, di sisi lain, waktu itu sedang ada eh, mentor saya itu ya, mentor saya pertama. Jadi di PB ini mungkin saya nanti akan mempromosikan juga. Di PB itu ada program yang sangat-sangat bagus, namanya mentoring leader. Mentoring leader ini program yang mempertemukan antara eh, mentor yang sudah apa namanya berhasil di bidangnya dengan alumni muda atau tingkat akhir yang ingin menimba ilmu. Ada politik ya temanya, ada wirausaha, ada profesional, ada lingkungan dan segala macam banyak lah. Saya ngambil entrepreneur. Mentor pertama saya itu adalah alumni terkaya IPB, namanya Pak Najib gitu. Beliau seorang triliuner dan kebetulan beliau sangat support ya saat itu, dan qadarullah meninggal. Jadi saya pukulnya banyak nih waktu COVID nih. Nggak hanya karena COVID aja, tapi karena rentetan di samping-sampingnya gitu. Seperti tadi mentor meninggal, timnya bubar. Padahal ini adalah bisnis yang saya rencanakan untuk fokus gitu sepanjang hidup kalau bisa. Nanti kalau udah besar baru fokus ke yang lain. Terus timnya bubar, terusnya eh, bisnisnya juga cash flow-nya hancur, banyak hutang dan segala macamnya. Dan akhirnya dari tim mentoring leader IPB, dan ini mungkin harus ada di setiap kampus. Jadi semoga ada program-program sejenis mentoring leader di kampus-kampus lain. Ini adalah program dari himpunan alumni-nya gitu. Itu akhirnya saya diminta ganti mentor karena force major ini ya, karena keadaan darurat ini saya diganti dengan dua pilihan. Yang pertama adalah Pak Fatan Kamil. Pak Fatan Kamil itu adalah ketua alumni-nya waktu itu, dan beliau juga pengusaha yang sangat-sangat sukses lah. Yang kedua adalah Pak Imam. Pak Imam Teguh Saptono itu adalah mantan dirut BNI Syariah. Beliau bukan entrepreneur asli, tapi menti beliau adalah yang ngambil jalur entrepreneur. Jadi ada yang seperti itu. Beliau itu profesional, tapi ngambil menti-menti yang di jalur entrepreneur. Akhirnya saya milih Pak Imam namanya. Kenapa saya memilih Pak Imam? Karena Pak Imam punya track record menginvest mentinya gitu. Setahu saya Pak Fatan waktu itu belum ada, dan mungkin saya juga belum pernah dengar. Akhirnya saya memilih Pak Imam, dan alhamdulillah dari Pak Imam itulah terbuka gitu pintu usaha selanjutnya, yaitu Shiny Shoes. Awalnya saya mengajukan proposal untuk bisnis sesuatu gitu yang mungkin suatu saat akan saya lanjutkan, tapi setelah saya lihat saya belum ahli di bidangnya, saya mundur. Saya cari ide lama, jadi setelah uang turun nih
uang turun nggak besar sih, cuma 40 sekian juta lah, 45 kalau satu 44. Tapi diem tuh di saya mengendap karena ternyata saya ragu dengan bisnis yang saya waktu itu ajukan. Akhirnya lama, kurang lebih sekitar hampir 1 tahun, dan akhirnya saya menemukan, wah ini bisnis cuci sepatu ternyata sangat bagus cara apa namanya perhitungan dan segala macamnya. Akhirnya saya izin untuk mengganti proposalnya, kan uangnya sudah saya pegang, saya izin mengganti proposalnya dan segala macamnya. Akhirnya saya ganti jadi Shiny Shoes waktu itu. Nah, saya ganti jadi Shiny Shoes dan alhamdulillah, eh, nggak nyampe 1 tahun modal tersebut balik beserta keuntungan yang hampir setara modal gitu. Karena memang luar biasa di bisnis cuci sepatu ini secara angka gitu. Jadi disitulah titik balik saya, menurut saya tepat. Kayak saya nggak mau asal bikin bisnis gitu. Meskipun ada yang investor yang baik untuk menginvest saya nggak mau. Saya mau ini jadi titik balik saya gitu. Nggak asal bisnis, habis itu nanti gagal, ntar investor juga nggak percaya dan segala macam. Nah, saya pastikan invest ini akan berjalan dengan sangat 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 baik waktu itu. Meskipun, nah, saya juga punya trik nih. Barangkali teman-teman di sini ada yang pengen jadi wirausaha ya. Barangkali teman-teman di sini ya pengen jadi bisnismen gitu. Eh, Triknya itu adalah akad sesuai dengan syariah gitu ya. Namanya mudorobah. Mudorobah itu si investor memberi uang, saya sebagai mudorik namanya, eh, saya melaksanakan aja gitu. Saya melaksanakan, tapi saya nggak digaji. Saya itu dapatnya dari bagi hasil. Nah, 60% dari net profit itu buat saya, 40% itu buat investor. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada kejadian-kejadian segala macam, itu kalau di akad mudorobah itu enak. Misalkan ternyata bisnisnya nggak berhasil, itu yang menanggung ruginya bukan kita sebagai eh, pelaksana gitu, sebagai operasional, sebagai manajer, sebagai mudorit, bukan kita. Karena secara logika ini nggak masuk nih. Kita nggak punya duit nih. Ada orang punya duit nginvest, terus tiba-tiba bisnisnya gagal. Habis itu kita yang ikut nanggung rugi juga. Gimana cara kita ikut nanggung rugi? Orang kita juga nggak punya duit. Gitu. Itu yang kebanyakan terjadi dan bikin orang stres. Orang memaksakan eh, akad-akad bisnis, perjanjian-perjanjian bisnis yang sebenarnya nggak bisa dia antisipasi ketika rugi. Itu sering terjadi. Saya pernah dengar teman cerita waktu itu masih kuliah juga, bahkan dia ada di tingkat rugi 70 juta diinvest, tapi dia harus menggantikan juga 70 jutanya. Gimana cara dia menggantikan, orang dia aja dari awal nggak punya duit. Nah, kalau akad syariah nggak kayak gitu. Mudoromah itu ketika orang diinvestnya gagal. Nah, tapi saya kan tidak seperti itu. Maksudnya tidak mau bisnis itu ketika diinvest gagal gitu. Saya akan melakukan yang terbaik. Disitulah apa namanya saya eh, bertekad untuk gimana cara investor ini percaya gitu. Akhirnya ketika apa namanya si bisnis ini sudah berhasil, ya investor juga udah percaya, mentor saya udah percaya. Akhirnya beliau ngajaklah orang-orang untuk menginvest. Yang pertama ngajak naik nominalnya itu sekitar 88 kalau nggak salah. Itu di saya ini helmet bikin di toko sebelahnya. Terus habis itu bikin produk juga hampir 100 dan segala macam dan segala macam dan segala macam. Akhirnya investor itu percaya karena saya bisa mengelola modal dengan baik, bisa mengembalikan modalnya. At least sebenarnya investor saya, karena beliau juga merangkap mentor, ya investor merangkap mentor. Sebenarnya at least yang penting modalnya aja balik nggak masalah gitu. Tapi ini bisa memberikan keuntungan ya, tambah seneng lah. Meskipun keuntungan juga nggak beliau pakai, beliau nggak butuh recehan gitu. eh Akhirnya percaya. Nah, saya nggak mau nih terlena dengan mentor yang sebaik ini. Akhirnya di cabang kedua saya Nisius, saya mencoba untuk mencari investor di luar dari mentor saya. Akhirnya dapatlah eh, investor di cabang kedua. Berjalanlah cabang kedua dan alhamdulillah saat ini berjalan dengan sangat baik ya cabang kedua nih.
Nah, akhirnya cabang ketiga saya coba join lagi ke mentor. Nah, karena ada sisa uang dari invest produk. Nah, sisanya kan nggak ketutup tuh untuk bikin cabang ketiga, sisanya saya ngajak investor baru dari luar. Nah, ini sekarang cabang tiga sudah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Belum sebaik Dramaga dan cabang ke-1 dan cabang kedua. Cabang satu itu di Dramaga, cabang kedua itu di Laladon, cabang ketiga itu di Bubulak. Mungkin kalau orang Bogor tahu, tapi kalau bukan orang Bogor mungkin nggak tahu ya. Itu akhirnya cabang ketiga berjalan, alhamdulillah sudah naik terus lah. Sekarang menuju pembangunan cabang keempat dan saya mencoba mencari investor yang di luar. Jadi harus diseling-selingin antara zona nyaman dan juga kita struggle untuk mencari investor baru. Oh, dari saya prinsipnya kayak gitu. Nah, alhamdulillah setelah setelah menemukan lagi nih jalan menjadi seorang wirausaha, akhirnya saya berani lagi bangkit gitu. Mungkin tadi disinggung sedikit ya sama Afik, postingan tahun 2022 kalau nggak salah dia. Jadi sepanjang bisnis saya down itu ketika COVID dan karena rentetan-rentetannya saya nggak apa ya saya nggak mau lagi jadi orang yang sempat ada di fase saya nggak mau lagi jadi orang yang hmm, punya mimpi besar lah gitu. Dan saya akhirnya mengerti gitu, kenapa ada orang-orang yang nggak punya mimpi besar. Gitu. Padahal mimpi besar kan tinggal mimpi aja ya. Tapi ada orang-orang nggak mau bermimpi besar. Akhirnya saya mengerti kenapa gitu. Karena ya percuma mimpi besar waktu itu. Tapi ternyata takdirnya ke arah sebaliknya gitu. Eh, itu juga akhirnya jadi ya udahlah jadi orang biasa-biasa aja. Paling waktu itu way out-nya adalah ya coba deh mau S2 dulu di luar gitu. Entah itu LPDP atau Chevening atau eh, AAS ya waktu itu mikirnya udah coba S2 di luar dulu deh ternyata sebelum mau fokus daftar S2 dikasih kesempatan ketemu mentor yang luar biasa tadi akhirnya jadi semangat lagi dan akhirnya sekarang mau sharing-sharing lagi dulu sempat ada di fase nggak mau sharing-sharing gitu karena ngapain bisnis lagi drop diajak sharing-sharing mau sharing apa gitu orang bisnis juga lagi nggak baik-baik aja kondisi pribadi juga lagi nggak baik-baik aja lagi kondisi finansial juga nggak baik-baik aja alhamdulillah sekarang sudah mau lagi sudah mau aktif lagi sudah mau bermimpi besar lagi dulu sempat kayaknya mimpi jadi wali kota kegedean ya waktu itu mikirnya gitu kayak sekarang malah berpikir kayaknya gampang banget ya jadi wali kota gitu karena udah cukup pede dengan diri sendiri gitu. Sekarang sepede itu gitu. Dan itu fase tersebut membuat saya paham sih kenapa ada orang-orang nggak berani bermimpi besar mungkin karena ada masa lalu yang dilewati dan berat menjadi trauma atau dia belum menemukan titik balik kehidupannya untuk akhirnya dia bisa berani bermimpi besar gitu. Itu terus ini juga apa namanya harus ada orang yang sebenarnya mengkatrol orang yang sedang orang potensial yang sedang berada mungkin di bawah ya. Ya konteksnya kalau di case saya adalah program mentoring leader itu sendiri gitu. Ya akhirnya bisa mengkatrol saya ke atas lagi, jadi semangat lagi, jadi aktif lagi gitu. Dan harapannya tadi bener ya, kalau misalkan semoga di banyak tempat itu bahkan bisa menjadi ajang ya, menjadi ajang nih sebenarnya di apa namanya di beasiswa sebelah di rumah kepemimpinan itu karena sudah banyak yang sukses-sukses ya kalau di kita kan masih muda-muda itu ada juga mirip seperti eh, mentoring leadernya IPB ada tapi sifatnya personal gitu saya tahu beberapa orang yang diinvest miliaran dan ratusan juta dari alumni rumah kepemimpinan yang atas sampai yang bawah teman saya itu seangkatan sama saya beliau diinvest sekitar 1,4 M dari alumni rumah kepemimpinan di atasnya. Dan itu sifatnya personal. Memang ada beberapa. Ya wajar lah, rumah kepemimpinan kan ada orang-orang selevel Ahmad Zaki dan segala macam. Kita belum ya. Dan semoga ada gitu. Nah ini hal-hal kayak gini penting nih eh, untuk ngebangun generasi-generasi selanjutnya yang lebih baik, yang punya arah gitu. Kalau saya mungkin kemarin nggak dibantu sama mentor itu, saya nggak tahu sekarang seperti apa gitu. Ya mungkin lolos, bisa jadi lolos S2 di luar. Tapi kan lolos S2 di luar tidak serta-merta membuat saya
punya mimpi lagi gitu. Itu cuma menjalani hidup aja mungkin kuliah di luar, tapi bisa jadi ada inspirasi dari yang lain sih. Cuma nggak tahu lah, belum tentu kayak gitu, belum tentu lolos juga. Gitu. Nah, jadi menurut saya memang perlu hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti sudah sukses, amin, bisa ngebantu teman-teman Bakti Nusa seenggaknya gitu. Seenggaknya bisa bantu teman-teman Bakti Nusa invest ya nominal-nominal kecil aja gitu. Kan mentor saya pun invest ke saya di pas pertama kali itu nggak gede, cuma 40-an juta. Tapi itu sangat membantu hidup saya sampai detik ini gitu. Meskipun bukan kayak teman saya yang diinvest sama alumni sama alumni RK itu 1,4 M gitu sekarang. Awalnya 900 juta, awalnya 900 juta teman saya diinvest 900 juta, habis itu berhasil tuh dilipat gandakan hampir 2 kali lipat. Habis itu diinvest lagi 1,4 M. Jadi dan itu apa namanya ya pastinya membantu yang mengubah hidup lah, life changing moment lah, menginvest dan bisa mengelola investasi itu dengan benar itu life changing moment. Dan nggak hanya nggak hanya di bisnis aja sebenarnya kita bisa mengubah hidup gitu, tapi ada banyak hal misalkan eh, kalau di kalau di mentoring leader IPB, saya cerita mentoring leader IPB ya, semoga ada inspirasi yang bisa diambil dari program ini dan mungkin di kampusnya teman-teman masing-masing bisa diinisiasi selama teman-teman aktif di himpunan alumni. Eh, Kayak di politik ya, kita punya nggak banyak sih IPB alumni di politik. Ada wakil gubernur Sumatera Barat, ada gubernur Bengkulu, ada ketua DPRD di daerah-daerah dan segala macamnya. Itu dibimbing langsung tuh, lintas preferensi partai. Misalnya saya senangnya partai A, ternyata yang mentornya partai X, nggak masalah. Mereka baik banget. Pak Audi Joinaldi itu partai P3, beliau ngambil menti, itu diajak selama 1 sampai 3 bulan ngikutin kegiatan beliau. Bayangin, kita langsung dapat informasi politik langsung di depan mata kita gitu. Pak Audi Joinaldi. Ada juga Pak Atang Trisnanto, Ketua DPRD Kota Bogor dan segala macam. Banyak. Dan program mentoring leader ini perlu diakui hmm, sangat-sangat bisa mengubah perspektif orang ya, yang tadinya nggak tahu mau ngapain jadi bisa jadi tahu harus apa, yang tadinya nggak punya modal jadi punya modal, yang tadinya nggak punya ilmunya jadi punya ilmunya, pun di profesional gitu. Yang di profesional juga banyak kan CEO alumni IPB, ada CEO apa namanya eh, body apa tuh body shop ya, body shop, ada CEO-nya Bang Muamalat, ada CEO-nya dan lain sebagainya. Teman-teman yang Nah, uniknya juga teman-teman yang di bidang politik juga dapat invest dari mentornya, padahal dua-duanya politik gitu. Misalkan ada ex kepala Bappenas, ya, eselon 1 Bappenas gitu. Itu menti-mentinya itu presma-presma biasanya, presma-presma dan mapres-mapres. Nah, kebetulan ada salah satu, oh dan menteri deh. Ada satu menterinya punya apa namanya, dua menteri punya ide bisnis, ternyata di SSC itu nominalnya besar tuh. Lumayan lah, yang satu 250, yang satu 200 juta. Jadi itu mempertemukan gap antara senior yang sudah sukses di bidangnya dan juga apa namanya orang-orang yang baru merintis, ini sangat 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 bermanfaat karena kita ini bisa diakselerasikan gitu jalan hidupnya gitu. Berbeda kalau mentornya yang cuma satu tingkat di atasnya, karena yang satu tingkat di atasnya ini ya, juga masih harus belajar untuk naik ke tingkat selanjutnya. Gimana caranya dia nyuruh ini naik ke tingkat dia, itu agak susah. Yang bener ya paling atas itu ngekontrol kita ke atas. Dan ini mungkin yang harus dilakukan teman-teman. Saya senang ya teman-teman ini udah aktif ya di forum, namanya forum alumni Bakti Nusa ya, bener ya. Ya, saya senang forum alumni Bakti Nusa ini terbentuk karena saya suka ngompor-ngomporin di grup ini. Kita kalah nih sama rumah kepemimpinan dan segala macamnya karena belum ada waktu itu. Terus di rumah kepemimpinan pun ada award award segala macamnya. Nah, mungkin kita akan menyusul ke depannya kayak gitu. Eh, jadi ini bukan kayak sharing ya, sebenarnya kayak ngobrol aja ya sebenarnya. Saya juga bingung sebenarnya mau sharing apa. Karena nanya mau nanya aja, bisa di DM ke saya juga bisa. Ya intinya eh, terus ke depannya mau apa gitu. Saya sebagai UMKM gitu. Nah dulu saya selalu nge-branding saya
startup ya, karena memang waktu itu jalannya menuju startup, dan saya juga pendanaannya menuju ke startup gitu. Saya waktu itu mau ngambil PPBT sekitar 400 sekian juta, mau diinvest sama almarhum eh, Pak Najib juga sekian miliar. Tapi qadarullah ya, hal itu nggak terjadi semua. Waktu itu PPBT-nya cancel karena COVID, kalau nggak salah 2020 akhir atau 2021, saya lupa. Terus almarhum Pak Najib juga meninggal pada saat COVID. Em, Tim saya juga bubar, dan mungkin teman-teman bisa ngebayangin ya apa yang saya rasain waktu itu gitu. Dan sekarang mulai me- menanjak lagi gitu, dan alhamdulillah saya justru bersyukur gitu melihat ke belakang, karena ternyata startup itu pada hancur sekarang, kasarnya seperti itu. Kenapa? Karena eh, mereka ada di dalam fase bubble, ya akhirnya bubble itu pecah gitu. Dengan gaji-gaji yang sebenarnya nggak ideal, dengan eh, apa namanya, kondisi suku bunga The Fed yang naik terus waktu itu, ya akhirnya investor itu lebih, atau venture capital lebih memilih masukin uang ke tempat yang aman tapi bunganya tinggi daripada yang resikonya tinggi dan belum tentu balik, yaitu startup gitu. Jadi saya bersyukur juga ya, kalau misalkan memang dulu pun nggak bubar timnya, mungkin saya juga akan kewalahan sekarang. Dan saya melihat teman-teman saya yang startup nggak punya kehidupan pribadi. Memang secara harta luar biasa besar ya teman-teman saya yang startup, cuma kehidupan pribadinya agak cukup sulit. Di sisi lain saya masih orang yang pengen ada waktu nyantai. Kayaknya nggak cocok buat saya. Kalau UMKM saya cocok, saya tiap hari di rumah gitu. Paling sekali ngontrolin toko segala macem. Paling agak sibuk itu kalau mau bangun toko lagi. Nah, mungkin ini menuju sibuk lagi karena akan bangun cabang keempat. Karena untuk melihat spot yang terbaik, lokasi yang terbaik, saya harus benar-benar mengukur gitu lokasinya dan segala macamnya. Teman saya ada punya startup di Jogja, karyawan sudah hampir 300. Ya setiap minggu bolak-balik ke Jogja Jakarta 2 kali. Bayangin teman-teman, tidur di kereta dengan uang sebanyak yang dia punya, tapi masih harus bolak-balik naik kereta setiap minggu dan segala macamnya. Itu mungkin bukan hidup yang ideal buat saya. Mungkin bagi orang yang workaholic itu cukup-cukup menikmatinya gitu. Terusnya sharing apa lagi ya? Apa namanya? Nah, apa aja sih sebenarnya dari banyak hal yang saya pelajari ya, dari saya pelajari ini, saya nggak tahu di sini ada yang mau bisnis atau enggak, tapi kalau buat yang mau bisnis, saya sebenarnya sedang menggodok materi, entah itu entah akan jadi buku atau sekadar sharing aja di internet, yang intinya adalah eh, bisnis itu mudah gitu. Bisnis itu mudah dan nggak perlu mikirin hal-hal yang berat. Oke, nanti mungkin sekalian digitalisasi ya. Eh, ada 3 rumus nih yang mungkin masih harus saya uji coba gitu secara akademik ya, bener atau enggak. Yang pertama adalah bisnis itu tergantung dengan ide. Banyak orang yang menganggap ide itu murah, bagi saya ide itu mahal. Ide itu mahal. Nggak semua orang punya ide yang bagus. Nggak semua orang punya ide yang brilian. Kenapa? Karena nggak semua orang baca buku. Nggak semua orang itu nonton podcast, nonton apa namanya, debat, nonton diskusi berjam-jam kayak apa yang saya lakukan gitu. Saya baca buku mungkin sekarang udah sedikit mengurangi gitu. Nggak seminggu satu buku, paling sebulan 1 atau 2 buku aja, maksimal 2 buku lah. Kalau dulu saya mungkin sebulan bisa 4 buku. Tapi saya banyakin nonton. Saya nontonin orang jelasin kripto, saya nontonin orang jelasin saham dan segala macamnya. Saya belajar semua hal segala macam. Nggak semua orang punya ide bagus, kenapa? Karena referensinya nggak banyak. Terus nggak semua orang juga baca jurnal, nggak semua orang baca artikel-artikel, nggak semua orang baca opini orang-orang. Saya Twitter tuh aktif terus, saya ngeliatin opini-opini orang-orang dan masukin ke otak apa yang benar, apa yang salah, kenapa opini itu bisa terbentuk dan segala macamnya. Makanya ide itu menurut saya mahal. Jadi saya nggak setuju kalau ada yang bilang ide itu murah. Nah, yang kedua adalah eh, selain ide itu apa namanya, informasi ya. Jadi informasi adalah part dari ide,
Tapi informasi sendiri adalah hal yang dibutuhkan setelah kita punya ide. Jadi saya pisahin nih. Pertama ide, misalkan idenya adalah mau ekspor, mau impor, gitu. Atau mau ekspor atau mau impor. Kita harus punya informasi nih. Nggak semua orang punya informasi ini. Apa yang mau kita ekspor, ya. Terus ke siapa yang orang yang mau nerima nanti di sana gitu. Cara ekspornya ini gimana nih? Nggak semua orang bisa nih ngurus surat-suratnya dan segala macamnya. Harus punya koneksi dan segala macam, informasi koneksi dan segala macamnya. Terus selain itu yang terakhir adalah eksekusi. Nah, pertanyaannya, modal itu ada di mana? Modal itu ada di eksekusi. Eksekusi ini hanya 10% bagian aja. Yang penting informasi dan juga ide. Kalau ide udah lengkap, informasinya udah lengkap, eksekusi gampang. Karena udah ada segala macam ide, ya tinggal kita cari aja investor yang mau gitu. Nah, investor adalah part of information gitu. Kita harus cari tahu siapa yang mau invest di sini. Nanya-nanya ke orang, kah, segala macam. Saya selama bangun bisnis, eh, bisnis pertama saya itu cuma habis 400.000. 400.000 waktu itu kali 5 orang. Jadi 2 juta lah kurang lebih. Saya pribadi 400.000. Dan itu udah menghasilkan banyak banget. Sudah ribuan kali lipat gitu. Dari 400.000 itu gitu. Terus bisnis kedua saya yaitu Shiny Corp. Itu 0 rupiah saya mulainya. Jadi sebagai orang yang tidak memiliki privilege harta dari orang tua gitu, saya nggak pernah punya keluh kesah terhadap modal karena kita tuh tinggal nyari aja modal tuh. Orang tuh banyak yang punya duit, kita tinggal punya ide, kita punya informasi, kita ambil idenya, kita presentasikan idenya gitu. Jadi menurut saya nggak usah khawatir bagi teman-teman barangkali di sini ada yang mau bisnis segala macam. Yang penting kuasai idenya dulu. Habis itu perdalami informasinya. Habis itu eksekusi. Eksekusinya hanya 10% aja. Kalau ide dan informasi udah lengkap, insya Allah nggak akan rugi deh. Alhamdulillah sepanjang saya bikin bisnis, qadarullah juga, belum pernah ada bisnis yang tidak berhasil gitu. Sementara saya melihat teman-teman ada yang 7 kali bikin bisnis, tujuh-tujuhnya tutup. Dan akhirnya bisnis lagi gitu, yang lain. Ada yang bisnisnya 5 kali, yang kelima baru berhasil. Jadi kenapa? Karena banyak orang Indonesia ini menjadi entrepreneur nggak by design. Saya ini menjadi entrepreneur by design. Jadi saya harus tahu ketika saya mau terjun di bidang apa, saya harus dalam dan saya pastikan bisnis tersebut berhasil. Kayak gitu. Banyak orang kita tuh kepleset gitu jadi bisnis, oh tiba-tiba berhasil. Karena oh ada ide ini, coba deh berhasil gitu. Itu nggak by design. Itu karena luck aja. Nah, sementara ada orang yang mau jadi entrepreneur, nggak prepare gitu. Dia nggak prepare. Dia, oh ya udah deh, bisnis ini lagi bagus, coba gagal. Bisnis ini lagi bagus, coba gagal. Mereka nggak riset. Makanya dulu Ahmad Zaki waktu kebetulan waktu itu pas Pilpres 2019 bilang dana R&D kita di negara kita itu sangat kecil. Padahal itu nggak nyinggung Pilpres waktu itu ya 2019 itu cuma mengutarakan aja dan keluh kesahnya dia sampaikan ke Pak Jokowi waktu itu. Nah, dia tweet lah disangkanya itu menjatuhkan Pak Jokowi padahal itu dia menyampaikan apa yang dia sampaikan ke Pak Jokowi dan R&D-nya kecil. Nah, dana R&D negara kita kecil itu ada representasi bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa memang jarang riset gitu. Kalau kita riset lebih dalam aja, bisnis tuh nggak akan gagal harusnya kayak gitu. Kayak orang belajar saham. Kenapa orang belajar saham ada yang cut loss, ada yang gagal? Karena dia nggak riset gitu. Jadi alhamdulillah semenjak saya belajar saham dengan macam-macam, nggak ada tuh cut loss. Ya masuk ke saham ya untuk untung gitu. Kebetulan saya ngambilnya saham syariah ya, jadi eh, karena saya jurusan ekonomi syariah, jadi saya concern di situ gitu. Dan saya juga meskipun kripto sekarang belum apa namanya syariah ya, tapi saya mendalami kripto juga dan mencoba juga gitu, meskipun belum syariah. Jadi harus harus ada risetnya gitu. Untuk melakukan sesuatu harus ada riset. Nah, eh, jadi buat teman-teman ketika mau bisnis pastikan riset. Pertama idenya baik dulu. Nanti mungkin ini saya akan menjabarkan dalam tulisan ya. Siapa tahu ada yang baca, siapa tahu ada yang tertarik juga. Dan kalau misalkan banyak yang tertarik, mungkin saya akan bukukan gitu. Cara berpikir saya, pertama ini dulu, kedua bikin informasinya, cari informasinya, habis itu baru
eksekusi. Nah, eksekusi ini ya cari permodalan, itu eksekusi cari tempat, itu eksekusi digitalisasi atau digital marketing, itu eksekusi. Terus cari karyawan itu part of the execution. Nah, terus apa yang saya lakukan nih di UMKM ini supaya next level gitu. Mungkin di awal-awal saya nggak melakukan eh, digital marketing ya. Dan sekarang pun belum fokus ke sana. Belum fokus ke sana, tapi sudah terasa hasilnya. Jadi di awal itu karena saya ini usahanya masih bisa dibilang konvensional, itu yang paling pertama dilakukan adalah eh, marketing mix yang jadul gitu. Kalau marketing mix yang sekarang kan 5C ya. Kalau dulu kan 5 P ya gitu. Eh, People dan segala macamnya lah yang dulu. Kalau sekarang kan 5C gitu. Customer dan segala macam. Nah, jadi marketing bisnis apa yang jadul. Jadi saya mencari lokasi yang bagus gitu ya. Intinya sih saya melakukan gimana caranya eh, tempat itu sangat ideal gitu untuk datang. Ini kan sebenarnya laundry tapi khusus sepatu gitu intinya. Kalau laundry kan pakaian, kalau sepatu ya sepatu, tas dan segala macamnya itu kan agak sulit untuk di laundry karena nggak pakai mesin cuci kita tuh. Nah akhirnya saya melakukan itu yang pertama. Yang kedua setelah semuanya stabil segala macam kita eh, gunakanlah kayak misalkan Instagram Ads ya, terus Facebook Ads, ini pakai juga Facebook Ads. Jadi intinya dalam Meta Ads itulah kita pakai gitu, kita pakai dan ditambah lagi dengan konten-konten yang konten nggak banyak sih, tapi konten itu terus biasanya yang kita iklan ada satu dua konten yang kita sering iklanin karena itu sangat efektif secara data. Nah itu yang membuat sebenarnya orang sudah aware, kita tambah lagi jangkauannya secara digital gitu, secara digital by location ya. Akhirnya si customer-customer yang sebenarnya lokasinya nggak jauh, tapi dia nggak tahu ada kita sebagai cuci sepatu, jadi tahu gitu. Nah, akhirnya itu juga yang meningkatkan revenue-nya segala macam. Meskipun bisa dibilang tanpa digital bisa hidup, tapi mungkin tidak sebanyak sekarang gitu customernya. Dan yang terakhir kita sempurnakan dengan pelayanan yang maksimal gitu. Jadi di cuci sepatu itu agak berbeda dengan laundry ya. Kalau laundry itu teman-teman naruh, teman-teman bayar, nanti teman-teman ambil kalau udah selesai. Nah, agak berbeda konsepnya. Di cuci sepatu itu kita masih dalam tahap, meskipun sudah seramai ini, tapi kita ini masih bisa dibilang berada di blue ocean market. Apa sih itu blue ocean market? Blue ocean market itu adalah eh, pasar yang masih belum berdarah-darah, masih sedikit saingannya, masih sedikit orang yang tahu, bahkan toko, semua orang yang saya sewa tokonya, kan 3 tempat ya, 4 tempat, sorry, 4 tempat saya sewa tokonya, nggak tahu bahwa ada yang namanya cuci sepatu gitu. Ini baru dari yang tokonya nih, belum dari orang-orang di sekitar lokasi gitu. Nah, akhirnya karena ini masih blue ocean market, tugas kita apa? Wake up the market gitu. Kita bangunkan marketnya karena masih semi sleeping market lah. Kita harus sadarkan orang-orang, kita cara menyadarkannya gimana dengan konten, kedua dengan edukasi, ketiga dengan promosi gitu. Habis itu gimana cara mengedukasinya? Jadi orang datang dia nggak tahu nih apa itu fast clean, apa itu deep clean, apa itu all white treatment gitu, apa itu leather treatment dan segala macamnya kita jelasin. Jadi ketika customer datang kita tanya dulu, selamat siang, apakah sudah pernah ke sini sebelumnya? Belum pernah? Oh ya kita jelasin. Ini kak kalau fast clean itu dibersihinnya ini, kalau deep clean dibersihinnya ini, leather treatment itu begini dan segala macamnya. Jadi tugas kita edukasi. Terus di akhir kita akan ngasih tahu bahwa cuci sepatu yang baik adalah eh, 3 bulan pemakaian, 3 bulan pemakaian atau 45 kali secara jumlah gitu.
Kalau secara waktu 3 bulan pemakaian, kalau secara jumlah pakai 45 kali. Dan segala macam dan segala macam. Jadi edukasi itu penting gitu. Tapi kalau sudah kotor banget ya jangan maksain 3 bulan atau 45 kali, makanya langsung dicuci. Edukasi itu penting untuk apa? Untuk memberikan awareness gitu terhadap customer dan segala macam. Nah, agak berbeda gameplaynya dengan uh, kita bisnis laundry seperti itu. Yang ke terus yang berbeda lagi dari bisnis laundry adalah kalau bisnis laundry itu em, otomatisasi ya udah kecuali setrika sih ya, jadi udah pakai mesin dan segala macamnya. Sementara kita itu namanya skill. Makanya kita pastikan quality control itu bagus. Setiap orang punya skill yang berbeda. Nah, gimana caranya kita sama ratakan skillnya, hasilnya sama, nah kita buat yang namanya SOP. Kayak gitu sih, teman-teman, untuk apa namanya perjalanan, kurang lebihnya ya perjalanan usaha dari saya ya. Saya rekap sedikit. Jadi pertama saya punya GIZ Tes Indonesia 2014 itu semester satu kuliah bener-bener saya tujuannya masuk kuliah emang buat bisnis gitu. Awalnya saya pengen SBM ITB karena saya pengen banget bisnis, tapi saya sadar saya di IPA. Bukan saya nggak sanggup, tapi karena saya sadar saya di IPA, saya malas untuk IPC atau IPS ya. Akhirnya saya pilih, saya ke-trigger saat belajar di agama di PAI itu ada ekonomi syariah. Saya ke-trigger di situ, oh ternyata bisnis itu nggak mudah. Syarat-syarat dalam Islam tuh banyak, pantangan-pantangannya juga banyak. Saya tertarik masuk ekonomi syariah, tapi sembari saya membuat nanti tim bisnis di kuliah. Akhirnya tercapai itu, alhamdulillah. Jadi mimpi itu harus selalu diproyeksikan gitu. Karena entah kenapa mimpi itu selalu aja tercapai gitu. eh Akhirnya bener-bener semester 1 kita bangun tim bisnis. 2020 saat kita sedang naik-naiknya terjadilah yang namanya COVID. Mentor saya meninggal, bisnis saya, timnya bubar, penuh dengan hutang. Tapi alhamdulillah ada titik baliknya. Titik baliknya adalah ketika saya menemukan mentor yang baru di program mentoring leader itu digantikan. Akhirnya saya dapat permodalan. Saya melakukan, saya mengerjakan modal itu dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya sampailah sekarang ada 3 bisnis, sorry 4 bisnis ada dalam satu naungan PT gitu. Salah satu bisnis sudah ada 3 cabang, yang mana sekarang jadi salah satu fokus saya ya, Shiny Shoes itu. Terus setelah itu insya Allah akan ke depannya akan fokus untuk menambah cabang aja. Pertama masih di Bogor ya tentunya, habis itu baru keluar gitu. Sembari saya mempersiapkan ekosistem yang ada di pusatnya itu di Bogor kayak gitu. Jadi teman-teman bagi yang tertarik usaha dan segala macamnya, eh, harapannya sih tadi ya, bisa punya ide yang brilian gitu. Yang kedua, punya informasi yang komprehensif, yang lengkap. Yang ketiga, eksekusi dengan sebaik-baiknya. Nah, gimana apa namanya hasilnya setelah itu belakangan. Tapi saya percaya dan saya punya apa namanya pengalaman, ketika 3 hal tersebut sudah lengkap, maka insya Allah mungkin 90% plus plus itu akan berhasil secara bisnis gitu. Paling itu aja sih kalau misalkan untuk sharing. Nanti lebih enaknya di diskusi ya. Mungkin sekaligus ngobrolin forum alumni Bakti Nusa enak tuh kayaknya. Supaya nggak kalah ya dengan teman-teman RK. Jadi kalau misalkan teman-teman belum bisa mengadvokasikan program sejenis mentoring leader di kampus, ya seenggaknya kita bisa bikin dulu nih di Bakti Nusa. Ya mungkin Bakti Nusa 1 udah ada kali ya yang bisa jadi mentor atau gimana. Itulah palingnya. Itu dari saya, kita diskusi. Oke, terima kasih Mas Zali atas sharingnya. Mungkin yang paling saya highlight tadi ya dalam proses berbisnis itu yang paling salah satu yang paling penting itu ide
tahap persiapannya justru yang kita butuh mengumpulkan banyak informasi sehingga ketika dieksekusi itu kemungkinan untuk suksesnya lebih besar. Nah, eh, sama mungkin menanggapi sedikit terkait yang kealumnian ya. Jadi kan sebenarnya forum alumni ya ini mungkin mengulang ya teman-teman, mohon maaf. Di zaman angkatan saya Bapinosa 10 itu kan COVID, situ baru muncul BK ya, bangun kolaborasi itu dari Mas Mbak yang dari angkatan 5 ya kalau nggak salah, Mas Koko Iwan Agus dan sampai BA 9 eh, aktif aktif aktif, kemudian ada shifting dan situ buyar, makanya akhirnya di 2022 pas FLC-nya BA 11 akhirnya dari manajemen itu tanda kutip mengamanahkan ke BA 10 gitu. Ya, insya Allah di ya nggak tahu ya nanti akan ada pergantian kepengurusan, semoga bisa lebih baik. Nah, terkait dengan RK juga sebenarnya sudah dari saya pribadi juga udah benchmarking. Ya sebenarnya agak sulit ya. Mereka udah dari 2002, kita baru dari 2011. Terus juga mereka satu angkatan ratusan, kita mentok-mentok 50-an ya. Paling banyak itu BA 9 kalau nggak salah, 74. Jadi hmm, cukup cukup beda, sehingga memang, tapi itu menurut saya juga bukan alasan gitu. Kalau dari alumni, sebenarnya kita alumni BA 4 Jakarta, Mas Raffi Aryan Putra itu kan founder Flip ya. Cuma mungkin minusnya kita tidak langsung mengelola alumni gitu. Kalau dari RK itu angkatan pertama sudah ada langsung ikatan alumni RK-nya. Sedangkan kalau Bakti Nusa berarti hitungannya baru pas angkatan 10 BK itu kan, bangun kolaborasi itu. Jadi banyak ketertinggalan tadi ya. Tapi balik lagi ya seperti yang saya sampaikan di awal, sebenarnya bukan serta-merta jatuh tanggung jawab ke pengurus maupun ke manajemen, tapi memang sebenarnya secara bersama gitu. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan ke Mas Zali terkait UMKM, silakan. Karena jujur menurut riset sebenarnya survei yang data alumni 2022, alumni kita memang paling banyak pendidikan ya, sekitar 20 sekian persen. Dan yang nomor dua itu bisnis dan retail. Jadi ya sekitaran itu. Jadi sebenarnya banyak-banyak juga. Dan di angkatan saya ada juga Mas Zali yang ikut mentoring leader itu, Maliki. Dia buka Oh, tambak sih. sorry. Ya, 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 ya. buka tambak. Padahal sebenarnya harusnya ya itu dia politik kan sebenarnya. Yang Bapenas Ya. itu. Mentornya pas lama itu. Heeh. Harusnya kan politik, cuma dapat injection juga. Malik itu sama Iya, Kresna, bareng sama Kresna. Kresna itu benar. RK. Ya mungkin sambil menunggu dari teman-teman yang lain, mungkin dari saya pribadi, hmm, eh, ya Mas Gali ini berarti memang benar-benar entrepreneur sejak dini ya, karena dari dari tahap pendidikannya sampai memilih, bahkan kadang-kadang masih banyak ya yang kuliah itu, banyak lah cerita kayak kuliah yang penting kuliah lalala, tapi Mas Gali ternyata ini ya dalam pemilihannya pun sudah punya core yang kuat. Mungkin terkait bisnisnya itu, eh, proses akhirnya mendapatkan idenya, Mas. Mungkin kan tadi udah sempat dibahas ya terkait akhirnya banyakin referensi
terkait nonton podcast dan sebagainya. Tapi dari konveksi apa ke Jadi sepatu. jasa pembersihan itu gimana? Karena tadi itu kayaknya eh, kayak ada langsung dipotong. Oh, sudah Oh iya. gini-gini bagus nih. Nah, Oke. gini-gininya tuh apa aja yang dilakukan Bang, ketika prosesnya itu shifting? Ya, ya. Jadi kalau misalkan cuci sepatu itu sebenarnya awalnya gara-gara istri, kan waktu itu istri adalah istri sekolah, ngajar ya maksudnya, ngajar di sekolah. Saya nganterin tuh, nganterin. Kebetulan waktu itu lagi nggak sempet untuk cuci sepatu di rumah. Biasanya cuci sepatu di rumah. Akhirnya di perjalanan itu di pinggir jalan ada eh, laundry sepatu, toko laundry sepatu itu kita mampir lah di situ untuk sepatu istri. Dan ternyata rame, sepatunya rame. Dari rame itu saya langsung mengkalkulasikan kira-kira sehari dapat berapa sepatu, harga sepatu per cuci sepatu berapa, sebulan dapat berapa, kemungkinan keuntungannya berapa, dan itu langsung di riset. Abis itu saya mendalami terus tuh, cuci sepatu tuh se apa namanya, sesulit apa sih, saya di YouTube dan segala macam sampai akhirnya saya ngambil kelas cuci sepatu di Jakarta. Itu nggak terlalu mahal, 600.000. Oh, 600.000 karena berdua waktu itu, aslinya 900.000. 600, dari 650-an lah ngambil cuci sepatu, tapi itu kelas, kayak kelas itu. Setelah pulang dari situ, oh ternyata bisa nih bikin. Ternyata pas sudah bikin, ada kendala-kendala yang sebenarnya waktu itu nggak bisa, kita belum mengerti banget gitu, apa ini, kenapa ini kayak gini, kenapa ini kayak gini, kenapa ini kayak gini. Walaupun akhirnya berhasil diselesaikan kendala-kendala kayak gitu. Terus saya belajar lagi lah di Jogja, 2 juta itu kelas kelas private ya, 2 juta. eh di situ akhirnya makin yakin ya, makin yakin. Oh, sorry. Jadi sebelum saya buka, setelah saya kelas kelas itu ya, kelas di Jakarta, saya nyuci sepatu teman-teman dulu selama 1 bulan. Saya ngambil-ngambilin saudara-saudara, kebetulan saudara saya banyak di Bogor, saya ngambil-ngambilin sepatu saudara-saudara saya. Kita cuci gratis. Kita cuci gratis, kita sikat-sikatin. Supaya apa? Supaya kita tahu secara teknis ini berapa lama, misalkan kendalanya apa aja yang ditemuin. Terus em, satu sepatu tuh habis berapa banyak cleaner, satu sepatu tuh nanti satu sikat ini bisa berapa banyak sepatu sanggupnya dan segala macam. Biar kita tahu nih, biar kita tahu benar-benar teknis. Nah, kekurangan saya waktu bisnis konveksi adalah saya kan nggak bisa jahit, saya nggak bisa ngebordir, saya nggak bisa motong bahan. Terus beberapa jenis bahan saya nggak tahu harus beli di mana. Jadi saya ngandelin penjahit saya untuk beli dan segala macam. Menurut saya itu bisnis yang nggak sempurna gitu. Ketika informasi itu adanya cuma setengah-setengah. Saya harus tahu begitu dalam di bisnis cuci sepatu ini, dan hasilnya eh, ya saya harus, konsekuensinya ya saya harus melakukan itu gitu, melakukan semua hal itu di awal sendiri untuk menghitung biaya-biaya. Jadi nggak ada alasan nih ketika kita bukan nggak percaya orang, bukan nggak percaya karyawan kita, tapi kita harus tahu ketika karyawan kita bilang ini dia bener atau enggak gitu. Nyuci ini udah nyuci udah bersih, padahal kita tahu nih kayak gini bisa dibersihin misalnya. Nanti kita coba sendiri bersih, nanti kita kasih tahu ke karyawan kita. Jadi kita nggak cuma iya iya aja ke karyawan, tapi kita yang harus lebih tahu daripada karyawan kita. Jadi saya memutuskan di bisnis yang baru ini, maksudnya setelah konveksi kan saya bisnis ini, jadi sepatu ini bisnis kedua ya. Saya pastikan saya harus tahu dari A sampai Z semuanya, hal teknis dan segala macamnya. Karena memang di negara kita ini ada cukup banyak kekurangan bagi orang-orang yang cuma bisa konsep kayak saya gitu. Awalnya saya cuma bisa konsep. Saya nggak suka yang namanya turun ke teknis, nggak suka. Ada dua hal yang menurut saya kurang baik di negara saya. Yang pertama, orang-orang yang jago konsep ini, saya merasa saya self proclaim ya, saya merasa jago konsep gitu. Karena konsep saya selalu berhasil sejauh ini apapun gitu. Eh, itu selalu dibilang ngomong doang. Makanya tadi saya bilang ide itu mahal. Nggak semua orang punya ide yang bagus. Karena mereka jamnya diluangin buat apa? Mungkin buat nonton Netflix gitu, buat nonton
kayak apa namanya, main game, main segala macam. Saya mungkin main game dan nonton Netflix juga, tapi porsi saya nonton podcast, porsi saya baca buku, baca jurnal itu jauh lebih banyak daripada orang-orang gitu. Nah, akhirnya kita cuma dibilang ngomong doang nih, karena kita nggak bisa teknis. Nah, yang kedua adalah banyak orang-orang kita belum bisa dipercaya, gitu. Belum bisa dipercaya ketika kita memastikan dia untuk melakukan teknis. Jadi kalau kita nggak ngerti teknis, ada kemungkinannya bisa dibohongi, gitu. Kasarnya seperti itu. Dan ini sering terjadi di dunia bisnis. Saya sering sharing-sharing ke teman-teman saya yang punya bisnis dan segala macam, dan terbukti memang seperti itu. Eh, jadi saya pun sekarang masih ngurus keuangan bisnis itu sendiri nih. Ada 4 cabang, 3 cabang cuci sepatu, 1 cabang cuci helm. Saya masih ngurus sendiri. Saya bisa tahu nih kalau ada kejanggalan dalam cash flow keuangan nih, saya bisa tahu nih. Kenapa? Karena saya ngurus teknisnya sendiri sekarang. Kalau dulu saya mungkin iya iya aja gitu. Oh ini gini, oh, segala macam iya. Sekarang nggak saya detail segala macam. Ini kenapa uangnya kurang gitu. Saya pernah nggak apa namanya? Bukan memberhentikan, memberhentikan sementara lah, kalimatnya. Memberhentikan sementara tim saya, eh, sampai bisa ganti rugi sejumlah uang yang hilang gitu. Kita nggak mau suzon dia ngambil atau segala macam, bisa jadi ada klien segala macam, tapi prosedurnya seperti itu gitu. Orang tersebut harus mengembalikan nominal, baru setelah mengembalikan nominal kita kasih kerjaan itu lagi, kita kasih kesempatan kedua. Saya pernah melakukan seperti itu. Dan bulan kemarin kejadian lagi, saya nggak ngeberhentiin, tapi karena nominal nggak sebesar yang sebelumnya, itu beda orang. Teman-teman minta, saya minta teman-teman tim ini untuk menggantikan nominal yang hilang tersebut. Jadi itulah prosedurnya. Kalau kita nggak ngerti baca keuangan, baca laporan keuangan, kita akan bisa jadi dibohongi atau dibodohi gitu sama orang yang lebih ngerti atau punya trik-trik segala macam. Dan sekarang saya bisa baca laporan keuangan, saya tahu oh kenapa kasir Indomaret itu begini ya. Oh kenapa kasir Indomaret. Oh gitu. Kenapa kadang kasir Indomaret itu nggak mau ngasih struk ya. Jadi kita tahu oh triknya kayak gitu. Misalkan nih lagi ada diskon teman-teman. Lagi ada diskon beli teh pucuk, eh, 5 gratis 2 misalkan. Jadi nanti ketika teman-teman beli teh pucuk itu nggak dimasukin ke struknya. Nanti dikumpulin sampai ada beberapa orang, misalnya teman-teman beli 2, ntar ada yang beli 2 lagi, ada yang beli 1 lagi. Nah, baru dimasukin tuh. Jadi kan gratis 2 kan. 2 itu nanti dia jual dengan nominal yang ada gitu. Misalkan 6.000. Misalkan 2 2 jadi 6.000 gitu. Nah, 6.000 itu buat dia. Nah, itu hal-hal kayak gitu saya mengerti akhirnya. Hal-hal teknis yang dulu saya cuma ngertinya konsep, konsep, konsep. Pokoknya harus kayak gini harus jadi, kayak gini harus jadi, kayak gini harus jadi, kayak gini harus jadi. Saya nggak mau tahu teman-teman yang ngerjain teknis kan, teman-teman yang ada di divisinya gitu. Saya ketuanya dulu seperti itu. Tapi sekarang karena saya ngerti teknis, saya jadi bisa lebih tahu. Oh ini memang nggak memungkinkan nih untuk dikerjakan. Emang cukup sulit. Oh ini orang alasan aja nih. Saya gampang bisa ngerjain kayak gini. Ini mah orang ngeles aja. Padahal memang dia nggak, entah nggak mampu atau nggak mau ngerjain. Jadi hal-hal kayak gitu lebih bisa gitu. Terus ya tadi menjadi panjang. Tapi intinya gitulah. Intinya saya belajar teknis. Saya akhirnya mengimplementasikan itu dari sebuah bisnis dari awal. Jadi awalnya adalah karena nggak sengaja nganterin istri saya, akhirnya riset lebih dalam dan segala macamnya, akhirnya saya les, akhirnya saya buka. Jadi sebenarnya eh, masih thanks ya ke istri saya, gitu. Inspirasinya dari istri saya sebenarnya nggak secara nggak langsung, karena mengajak saya ke apa namanya, ke tempat cuci sepatu itu sih. Oke, makasih Mas Zali. Ya konsep itu Mas Tori juga ya. Saya ingat banget baru beberapa waktu yang lalu Mas menceritakan akhirnya saya juga nyuci sendiri dan sebagainya. Dan saya rasa memang UMKM yang lagi proses akhirnya bisa punya pegawai, bisa tanda kutip autopilot, itu ownernya juga perlu paham ya teknis dan sebagainya, karena misal kesesuaian antara pendapatan dengan bahan yang terpakai dan sebagainya itu, apalagi kalau tidak berstruk ya, itu kan trackingnya juga bakal lebih sulit. Jadi memahami
rinci bisnis yang dijalankan itu sampai sepenting itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait UMKM, silahkan. Oh iya, mau konfirmasi Mas, untuk kan katanya tadi mau ada tulisannya tuh di Instagram, di Twitter, atau di apa? Ya, rencananya rencananya mungkin awal di Instagram. Saya juga nggak tahu sih. Saya ngerasa ini eh, konsep yang saya pengen orang-orang tuh tahu ketika memulai bisnis gitu. Kalau kita bicara UMKM konvensional, itu oke lah, mereka nggak belajar konsep itu gitu. Nggak belajar cara berpikir yang menyeluruh, karena itu kebutuhan mereka untuk, ya udah dagang aja deh gorengan, ya udah dia dagang aja eh, apa namanya, misalkan ketoprak gitu, atau bakso. Tapi kalau UMKM yang dimulai sama orang yang berpendidikan, dan minimal SMA, SMK, D3, S1, itu harusnya punya konsep yang berbeda gitu dari sekedar kebutuhan, tapi kita mau maju gitu, kita benar-benar pengen maju. Ya tadi cara berpikirnya harus lengkap juga dari awal, runut dari awal sampai akhir. Nah itu pengen saya jelaskan ke orang-orang supaya orang-orang bisa tahu bahwa mulai bisnis itu ya nggak boleh asal, tapi nggak sulit juga gitu. Ini ada pertanyaan ya dari Mbak Rizka. Saya ada pernah menjalani bisnis jamur tiram, tapi waktu itu sambil kerja, jadi kepercayaan full ke teman saya yang memang jadi karyawan saat itu. Dan saya juga alami kebangkrutan karena full percaya ke karyawan tanpa penugasan menyeluruh. Jenis kepercayaan seperti apa yang bisa membuat bisnis tetap sehat? Hmm, ini agak-agak tricky sebenarnya. Tapi intinya sih, kalau kita paham teknis ya, ini pandangan saya. Kalau kita paham teknis dari mulai proses pengerjaan, proses mungkin kalau ada stok, misalnya stok opnam, terus proses eh, macam-macam ya, penjualan dan segala macamnya, itu mungkin siapapun yang kerja di situ selama sudah di training ya, itu bisa apa namanya, kita percaya gitu, karena akan overthinking kalau kita mikir orang itu harus punya kompetensi A B C D E F G gitu, akan sangat overthinking. Kenapa? Karena saya sudah banyak dengar cerita karyawan itu fraud. Jadi sampai teman saya yang tadinya sangat humanis ya, sangat humanis, dia bisnis sekarang udah 20 sekian cabang, itu pet shop. Tadinya sangat humanis nih, sama karyawan tuh main bareng segala macam. Sampai dia menyimpulkan bahwa lebih dari 50% karyawan itu potensi fraud. Karena dia udah mengalami itu, gitu. Eh, Terlepas apa motif kenapa karyawannya fraud, itu urusan lain, gitu. Tapi artinya orang Indonesia itu potensi ketidakjujuran sangat tinggi. Ini salah satu orang aja yang saya sharing. Yang lain banyak lah, gitu. Orang Indonesia itu potensi ketidakjujuran sangat tinggi. Tapi kalau kita paham sistem, makanya saya bisa tahu nih kenapa ada uang yang kurang. Karena saya ngecek bener-bener detail. Nah, kenapa proses tadi nggak berjalan, misalkan jamur itu nggak berjalan. Nah, kita harus tahu nih cara kita nge-track selama kita nggak ada di situ. Nge-track prosesnya. Jadi, berikanlah kepercayaan, tapi kita juga harus tahu prosesnya seperti apa dan apa yang dia kerjakan selama kita memberi dia apa namanya, pekerjaan tersebut gitu. Karena kita kan ya udah bisnis jalanin orang aja gitu. Ya sebenarnya kayak mentor saya lah. Mentor saya kan nggak ngerti, saya nggak, karena sebenarnya bukan untuk untung kan, untuk mendidik saya sebagai mentinya. Tapi secara bisnis yang dilakukan mentor saya itu nggak bagus secara bisnis ya. Karena bisa jadi kalau saya bukan orang yang dipercaya, ya saya fraud aja gitu. Bisnisnya gagalin aja. Pakai duit pribadi buat laporan keuangan palsu dan segala macamnya. Tapi karena saya amanah dan mentor saya adalah orang yang percaya sama saya, ya saya lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan bisnisnya. Kan mentor saya juga nggak ngerti orang bisnisnya beliau apartemen, saya bisnisnya cuma cuci sepatu gitu. Jadi nggak ngerti lah cuci sepatu itu gimana, pengeluaran berapa, masukan berapa. Tapi saya mencoba untuk amanah gitu. Saya mencoba untuk jadi orang yang bisa dipercaya.
Itu sih intinya. Eh, yang tapi secara bisnis yang dilakukan mentor saya sebenarnya nggak bagus secara bisnis. Karena ngelepas uang gitu aja tanpa ada, nggak pernah nanya. Saya ngelaporin setiap bulan tapi nggak pernah nanya uangnya dipakai buat apa dan segala macamnya. Nggak pernah nanya juga laporan keuangannya, nggak pernah. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Tapi kalau misalkan memang tujuan untuk bisnisnya berhasil, ya tadi harus ada proses-prosesnya untuk eh, mengecek pekerjaan dia dan hasil dari apa yang dia kerjakan setiap hari gitu. Itu sih paling Mbak. Makasih Mas Ali. Berarti tetap perlu sistem pengawasan ya, tidak bisa Betul. dilepas begitu saja. Oke, kalau tidak ada yang, oh ini Fauzan, silakan Fauzan. Izin Mas Afik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih banyak Bang Ghazali. Perkenalkan, nama Fauzan dari BA 11 Sumatera Barat. Jadi memang eh, mendekati akhir-akhir S1 ini memang lagi tertarik banget Mas dengan yang namanya bisnis. Sampai memang akhir-akhir ini sering main ke Dinas Koperasi UMKM Sumatera Barat. Jadi Dinas Koperasi UMKM Sumatera Barat tuh punya gedung namanya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi di sana memang UMKM di Sumatera Barat kayak ngurus NIB, surat izin halal dan lain sebagainya. Jadi Fauzan sering main ke sana sampai memang ikut juga program dari Dinas Koperasi UMKM Sumatera Barat tersebut, program untuk mencetak entrepreneur-entrepreneur muda. Nah, memang Fauzan tertarik sih dengan gimana kemudian Mas Ghazali mendapatkan mentor dan kemudian gimana kemudian mentor membimbing Mas. Dan sejauh Fauzan punya mentor di Dinas Koperasi UMKM, memang kan mereka kan basisnya ada program. Jadi mentor tuh memang basisnya tuh dia ngejalanin program dan bantuin sesuai dengan program. Nah, gimana kemudian Fauzan bisa nge-treat mentor sehingga memang punya panduan tersendiri yang bisa mandu Fauzan mulai bisnis kayak gitu, Mas. Kira-kira notice nggak pertanyaannya, Mas? Gimana nge-treat mentor si Tiba ya, Mas? Sehingga memang bisa mandu kita dari zero to hero untuk memulai bisnis. Oke. Em, Pertama kita harus scanning juga ya mentornya itu ada adalah orang yang bisa nggak diajak untuk menjadi seorang investor, karena mentor dan investor kan adalah sisi koin yang berbeda ya. Mentor itu mengajarkan kita, mengarahkan kita, sementara investor itu memberikan dana dan mempercayakan dana untuk kita kelola gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, em, apa aja yang mau didapatkan dari si mentor tersebut gitu. Dari awal kita harus udah tahu. Kalau saya udah tahu dari awal, saya tidak hanya ingin ilmu, tapi juga ingin investasi dan juga ingin koneksi dari si mentor tersebut. Dan ya harus dalam waktu mentoring ya cepat atau lambat kita harus menyampaikan keinginan kita dan harus tahu caranya menyampaikan hal tersebut gitu. Pertama scanning dulu nih mentornya. Ini dia orang yang bisa investasi nggak ya? Makanya tadi cerita yang di awal tuh saya cerita saya ceritakan bahwa ketika mentor saya meninggal, almarhum Pak Najik, itu saya diberikan dua opsi, yaitu Pak Fatan dan Pak Imam. Nah, Pak Fatan secara ekonomi jauh lebih tinggi daripada Pak Imam. Tetapi saya melihat track recordnya Pak Imam ini pernah menginvest mentinya. Artinya ada kemungkinan saya bisa diinvest juga. Akhirnya saya memilih Pak Imam dan benar saya ajukan proposal dan saya proposal tersebut diterima dan secara nggak langsung beliau ngajak teman-temannya untuk bantu saya untuk menginvestasi segala macam dan segala macam. Jadi pertama scanning dulu, kedua harus tahu dulu nih tipikal mentornya seperti apa, dan yang ketiga kita harus tahu apa yang kita inginkan dari mentor tersebut. Nah, yang keempat harus berani. Kita harus berani apa namanya mengapproach mentor. Nah, ini yang saya lihat di beberapa mentor-mentor ini, orang nggak berani berterus terang apa tujuan dia ikut mentoring leader tersebut. Apakah
Ada yang pengen dapat posisi, misalkan pengen jadi, coba deh saya pengen jadi asprinya bapak dulu, misalkan. Banyak loh di mentoring leader itu di IPB ya, yang jadi asprinya, yang akhirnya jadi asprinya si orang tersebut gitu. Nah, Pak Fatan nih asprinya adalah ya ini apa namanya Panji. Panji itu bakti Nusa Tujuh juga sangat sama saya gitu. Ada juga yang dapat aspri yang lain dan segala macamnya gitu. Tujuannya ada yang pengen dapat investasi, ada yang pengen eh, apa namanya dapatnya koneksi. Ya itu harus harus clear lah dari awal dari mentor. Kalau misalkan mentor tersebut bukan tipikal yang bisa nge-invest, secara ekonomi mungkin belum tinggi-tinggi amat, atau secara track record emang nggak suka nge-invest, tanya aja kira-kira ada nggak rekanannya yang mau diinvest, menginvest project saya kayak gitu. Itu sih cara mudahnya seperti itu. Dia harus harus bisa berani lah. Terus ada pertanyaan dari Mbak Nisa. Halo Mas Ghazali, ya saya yang bisnis konveksinya, apakahnya kaos saya lagi cari konveksi untuk brand fashion muslimah. Barangkali bisa kolaborasi. Nah, kebetulan untuk saya pribadi nggak hanya kaos, tapi untuk brand fashion muslimah saya nggak bisa karena memang secara teknis agak sulit ya. Penjahit-penjahit saya juga agak kesulitan gitu untuk brand-brand muslimah. Tapi kalau misalkan kayak template ya, kayak misalkan kaos, kemeja lapang, terus apa namanya jaket itu kan udah terbiasa, toga, alma mater itu udah terbiasa. Jadi bisanya yang seperti seperti itu gitu yang umum lah, yang umum. Tapi kalau misalkan yang biasanya kalau baju muslimah itu kan banyak sesuai selera, potongannya beda lagi, desainnya segala macam, itu mungkin belum bisa. Pengen nanya tren bisnis yang dihadapi sekarang berasa kena dampak resesi nggak atau aman-aman aja. Nah, jadi memang sharing sedikit. Kalau saya pribadi, alhamdulillah 2 tahun terakhir selalu menanjak yang baik itu konveksi maupun uh, Shiny Corp ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ada orang yang terdampak dengan bisnis yang cukup sulit. Teman-teman saya banyak yang minus berbulan-bulan di bisnis-bisnisnya. Terus eh, nggak usah jauh-jauh ya, sebelah toko saya. Jadi saya kan ada 4 toko nih. Kebetulan toko pertama Shiny Helmet dan toko pertama Shiny Shoes itu sebelahan. Jadi benchmark sebelahnya nggak ada gitu, karena kita sebelahan. Tapi toko yang Shiny Shoes Laladon dan Shiny Shoes Bubulak itu sebelahnya tutup. Itu sebelahnya tutup. Ketika kita datang, beberapa nggak lama kemudian dia tutup. Kenapa? Karena sepi. Sebelah kita yang di Laladon itu nama dia toko kelontong gitu, toko sembako dan segala macamnya tutup. Padahal udah 3 tahun apa tadinya di situ tutup karena sepi. Pindah kemana gitu. Nah, toko kedua itu toko listrik. Saya nggak tahu udah berapa lama di situ, tapi intinya toko itu tersebut tutup. Nah, toko yang saya sewakan pun, yang di Bubulak, itu tadinya adalah toko ban. Nah, toko ban itu tadinya dua, dua ruko, dua toko. Jadi sekarang jadi satu, jadi di sebelah doang. Dan satu pun sepi, gitu. Yang ini akhirnya saya sewa, yang ini sepi. Jadi sangat drastis. Yang tadinya dua rame, sekarang tinggal satu, habis itu sepi juga. Jadi memang UMKM-UMKM ini merasakan itu gitu, bergejolak, entah apa sebabnya ya, nggak tahu juga, nggak, saya nanya-nanya juga belum pada tahu sebabnya apa. Tapi yang jelas kalau di bisnis saya alhamdulillah, dan ada saya punya teman bisnis di bisnis gelang itu juga alhamdulillah meningkat. Em, Cuma memang beberapa bisnis-bisnis lain banyak lah, nggak cuma satu dua, itu banyak. Bahkan muslimah juga ya, fashion muslimah eh, itu juga minus. Ada kenalan saya juga cukup besar gitu. Jadi sepertinya memang untuk tahun 2023 kemarin tahun yang agak berat untuk beberapa bisnis. Oh iya, teman saya juga ada bisnis packaging itu cukup besar. Ya, tahun kemarin juga berat, katanya berat banget. Jadi memang semoga ya tahun ini lebih mudah gitu. Kenapa? Karena mungkin ini mungkin aja faktornya itu satu sih, suku bunga The Fed itu meningkat. Jadi semua arus uang itu masuk ke The Fed semua, ke Amerika, ditarikin orang-orang yang tadinya ngalirin duitnya ke negara-negara lain kayak seperti Indonesia gitu. Akhirnya ketarik semua ke The Fed, ke Amerika. Mungkin salah satunya itu. Karena
itu yang terjadi di saham. Saham itu kurang bergairah lah tahun lalu gitu. Dan mungkin itu juga hal yang sama yang terjadi di UMKM. Karena ini kan masalah perputaran uang kan. Sementara uangnya ditarik semua ke sana gitu. Karena suku bunga The Fed meningkat. Nah, sekarang tahun ini, kemarin udah di stop peningkatannya, sekarang tahun ini rencana mau turun dan mungkin akan sangat banyak uang yang mengalir dan mungkin ini tahun yang tepat. Tahun ini adalah tahun yang tepat untuk masuk ke saham, tahun ini adalah tahun yang tepat masuk ke cryptocurrency, tahun ini adalah mungkin tahun yang tepat untuk memulai bisnis di UMKM. Sepertinya sih kayak gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa closing statement dari Mas Zali. eh Sebenarnya saya senang diundang ke sini ya. Dan tujuan saya sebenarnya pengen ini sih, pengen lebih meramaikan aja teman-teman forum alumni namanya ya, forum alumni Bakti Nusa. Ya saya solusi statementnya bukan tentang UMKM tapi tentang forum alumni. Saya sangat mensupport ya teman-teman. Di sini ini pengurus semua atau ada yang bukan pengurus ya? Saya sangat support pengurus forum alumni. Semoga bisa benchmarking ya tadi kan udah ya dilakukan sama Afik ya, udah dilakukan benchmarking. Semoga program-program yang sudah dilakukan sama teman-teman RK itu bisa dilakukan dan yang belum dilakukan sama teman-teman alumni RK bisa kita lakukan lebih dulu gitu. Saya dengan senang hati kalau misalkan Afik mau sharing-sharing, ayo kita bangun forum alumni Bakti Nusa. Tapi saya cuma sebagai teman sharing aja gitu. Apa kira-kira yang bisa di ini? Nanti saya mikirin. Mungkin Afik juga kebingungan ya kalau ngebangun sesuatu dari awal tuh pasti bingung. Saya juga tahu lah, paham itu kalau ngebangun sesuatu dari awal tuh bingung. Apalagi yang atas-atasnya mungkin nggak peduli gitu. Kalau saya sangat peduli karena ngebangun jejaring alumni itu adalah hal yang luar biasa dan saya merasakan manfaatnya itu di IPB. Dan harapannya teman-teman juga bisa merasakannya, teman-teman alumni Bakti Nusa juga bisa merasakannya bahwa berjejaring dengan alumni itu punya ikatan emosional gitu. Dan ikatan emosional ini yang membentuk orang bisa lebih cepat gitu untuk mengakselerasi kehidupannya. Jangan sampai setelah lulus nih, saya ngelihat di Bakti Nusa ini setelah lulus hidupnya dia sendiri-sendiri lagi gitu. Sementara saya ngelihat teman-teman saya yang di RK hidupnya berkelompok gitu. Karena saya teman-temannya anak-anak RK semua nih kebetulan saya teman-temannya berkelompok nih founder founder Banana Pairs itu komunitas saya itu tiganya anak RK satunya saya sendiri gitu karena saya ditolak sama RK gitu harusnya saya anak RK nih bisa aja sebenarnya kalau jalur dalam cuma saya nggak mau jadi saya akhirnya diterima di Bakti Nusa dan saya bangga masuk Bakti Nusa hanya saja mungkin secara alumni masih harus banyak diperbaiki dan harapannya sebenarnya masih banyak yang bersinggungan kita sama alumni RK sih terutama angkatan Bakti Nusa 6 ke atas itu masih banyak yang Bakti Nusa juga tapi RK juga gitu. Harapannya bisa buat sesuatu yang lebih impactful lagi, narik masa dan narik atensi teman-teman alumni. Terus untuk terkait UMKM, teman-teman untuk UMKM memulainya tadi ya, tahun ini adalah insya Allah tahun yang tepat untuk memulai bisnis. Saya nggak bisa menjamin 100%, tapi dari ekonomi makro itu kelihatannya uang itu akan mengalir keluar dari Amerika gitu akan mengalir kemana-mana baik itu ke saham, ke cryptocurrency, dan juga ke UMKM-UMKM seperti itu. Apalagi tahun ini selain Pilpres Indonesia, ada Pilpres United States juga, ada Pilpres negara-negara lain juga yang mana Pilpres itu adalah waktunya orang-orang kaya mendistribusikan uangnya ke UMKM. Kenapa seperti itu? Karena mereka butuh spanduk, mereka butuh kaos, mereka butuh apa namanya kalender dan segala macamnya dan uang itu akan berputar di bawah. Jadi ini mungkin waktu yang tepat untuk teman-teman memulai bisnisnya. Tapi yang balik lagi harapannya ketika memulai jangan asal mulai gitu. Tapi pikirin dulu idenya, lengkapi dulu informasinya, baru kita eksekusi. Paling itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di minggu pagi hari ini. Terima kasih juga Afik. Semoga sukses terus ininya forum alumni Bakti Nusanya. Saya dukung terus kalau mau ada sharing-sharing silahkan. Afik
by chat, by DM. Kalau misalkan mau lagi kosong juga mungkin bisa Google Meet atau Zoom. Nah, karena saya full support lah secara pikiran gitu. Mungkin bisa dilakukan. Hanya saja memang saya belum sekaya itu untuk full support dana ya. Nah, itu yang diperlukan kan pastinya untuk forum-forum alumni. Itu saja dari saya kurang lebihnya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Mas Ali. Diingatkan lagi kepada teman-teman untuk mengisi apa presensi survei. Sebelum ditutup, mungkin tadi mengutip dikit, Mas Ali bilang potensi ketidakjujuran orang Indonesia ini cukup besar. Di hari Ahad depan, tanggal 21, insya Allah itu ada, sampai lupa sendiri ya, ada kalibrasi kumpul alumni bersama Raihmisi itu. Ada Mas Ridwan Afan yang memang track recordnya untuk di penggiat ini ya, anti korupsi. Jadi mungkin bisa diinformasikan juga ke teman-teman angkatannya, ke teman regionalnya. Di pekan depan ada lagi di hari Ahad, dan di akhir bulan ada berbaur, ini program baru karena ini untuk memenuhi apa kebutuhan dari alumni tua. Jadi kalau alumni muda kan beasiswa, cari kerja gitu kan ya, buka awal-awal rintisan. Nah, kalau yang mungkin relatif angkatan lebih senior itu sudah ngomonginnya parenting, ngomonginnya eh, finance, lebih ke spiritual dan sebagainya. Jadi kita coba akomodasi, dan di akhir bulan itu tanggal 28 ada orang tua komunikatif di zaman yang informatif itu bersama dengan Mbak Nisa. Nah, mungkin itu dari kami. Mohon maaf di kesempatan kali ini ya, di pembukaan di tahun 2024 justru kurang optimal. Benar Mas Zali dan teman-teman, sebenarnya saya di posisi sudah tidak bergairah sejujurnya, karena cukup struggle selama 1,5 tahun ini untuk mengelola dan reach alumni. Jujur angkatan 1 sampai 6 itu susah, termasuk kayak kita mau reach Mas Raffi Jakarta ya, Flip itu juga sulit. Aduh mau nangis. Cuma apa ya? Ya kalau dari saya pribadi, saya jujur jadi tutor bahasa Inggris juga karena alumni BA9 Surabaya ya. Dia juga tutor, terus tahu saya punya sertifikat TOEFL, coba play aja. Jadi ada pendapatan sampingan. Cuma ya saya percaya berjejaring penting. Mungkin itu teman-teman. Jadi kembali mungkin yang saya tekankan bukan di pengurusnya yang menjadi titik pergerakan dari alumni itu, melainkan dari tiap-tiap individunya, kelompok-kelompok individunya. Dengan secara tidak langsung sebenarnya kita punya kesadaran penting, cuma memang perlu dihidupkan, dan mungkin di situ peran dari wadahnya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan hari ini. Sebelum di hari, angka baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menghentikan meeting dan rekamannya nanti bisa diakses. Terima kasih.